Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu materi terkaitan dengan jurnalistik, yaitu salah satu elemen atau prinsip jurnalistik dari 10 macam elemen dan prinsip jurnalistik yang akan dibahas keseluruhan pada materi kali ini. Dalam hal ini, sebelum kita memasuki materi yang utama, yaitu salah satu prinsip atau elemen jurnalistik, sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu jurnalistik. Jurnalistik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai segala hal yang menyangkut kewartawanan atau kejurnalisan, di mana dapat diartikan pula jurnalistik sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengolahan, pembuatan, serta pemrosesan suatu berita atau informasi yang nantinya akan disebarkan ke masyarakat melalui suatu media. Nah, beranjak ke materi kita yang utama, di mana terdapat setidaknya 10 elemen atau prinsip jurnalistik berikut ini. Oke, tapi sebelum kita lanjut, perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Raden Andika Kiki Setiayuda. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Yogyakarta tahun ajaran 2020 dengan nomor induk mahasiswa 20419141055. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas prinsip-prinsip dan elemen-elemen jurnalisme yang ditulis oleh Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel dalam bukunya The Elements of Journalism What News People Should Know and the Public Should Expect yang diterbitkan pada tahun 2001. Nah, kepada siapakah jurnalis ini bekerja atau mengabdi? Terdapat beberapa kemungkinan kepada siapa jurnalis tersebut bekerja. Yang pertama, tentu saja jurnalis itu bekerja terhadap rakyat atau masyarakat. Kemudian ada kemungkinan kedua, apakah jurnalis itu bekerja terhadap pemerintah, serta yang terakhir adalah jurnalis tersebut bekerja atau mengabdi sesuai dengan para pemegang saham atau bos pimpinan perusahaan tersebut. Pertanyaan ini menjadi penting karena pada sejak 1980-an banyak wartawan di Amerika yang berubah dari wartawan menjadi orang bisnis. Dan sebuah survei mengatakan bahwa mereka menghabiskan 1/3 dari waktunya tersebut untuk berbisnis. Hal ini tentunya mengkhawatirkan, mengingat seharusnya wartawan bekerja secara independen tanpa dicampuri urusan bisnis di dalamnya, sehingga mampu memberikan berita yang asli tanpa ada yang campur tangan untuk masyarakat. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, ternyata masyarakatlah yang harus lebih diutamakan dalam jurnalistik. Hal ini karena baik secara untuk mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan kepopuleran, ternyata bila jurnalistik mengutamakan masyarakat, mereka akan mendapatkannya dibanding bila mereka mementingkan para pemilik saham ataupun pembuat iklan. Jika kita ketahui, kita melihat televisi di mana ada berita, atau mungkin kita melihat berbagai berita di media sosial atau media online, tentu saja gratis. Ini menunjukkan bahwa berbeda dengan bisnis lainnya, bisnis media bukan menjadikan konsumen sebagai pemasukan utamanya, melainkan iklan yang ada di dalamnya. Nah, lalu bagaimana cara media dapat menarik iklan tersebut masuk? Caranya adalah dengan mendapatkan kepercayaan warga. Cara tersebut adalah dengan menampilkan berbagai berita yang benar atau asli artinya, serta memihak warga memperoleh kebenaran atau ketepatan informasi. Hal ini akan menimbulkan suatu segitiga antara tiga pihak, di mana pihak pertama adalah konsumen atau pembaca, yang kedua adalah pemilik iklan atau pemasang iklan, serta yang ketiga adalah warga, di mana hal ini konsumen akan membaca berita yang menguntungkan warga atau memihak masyarakat. Kemudian jika banyak konsumen yang membaca, maka pihak perusahaan akan banyak memasang iklan. Begitu pula seterusnya. Contoh paling sederhananya adalah yang sering kita ketemu saat ini adalah buzzer, di mana buzzer ini sering dibayarkan untuk memblow up atau memviralkan suatu kisah yang memihak atau didasari oleh kebenaran pihak tertentu yang tidak memihak kepada masyarakat, sehingga masyarakat muak dengan fenomena buzzer ini. Itulah materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang loyalitas jurnalisme yang paling utama adalah kepada warga.
Mungkin bila dalam penyampaian materi ini saya sendiri terdapat banyak kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, salam.